Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, perkenalkan nama saya Renald Pardon Panjaitan dari kelas D3 SI 4805. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya dengan nama usaha Network Cafe. Nah, Network Cafe ini memiliki tagline ngopi, tugas, dan networking. Sesuai dengan tagline tersebut, cafe ini nggak cuma fokus pada penjualan makanan dan minuman, tapi juga menjadi tempat yang nyaman untuk mahasiswa dalam mengerjakan tugas, berdiskusi, rapat organisasi, dan mungkin bahkan membangun relasi. Nah, konsep dari bisnis ini itu adalah WFC dan Student Hub, khususnya mahasiswa di sekitar Telkom University. Nah, Nestle Cafe ini merupakan usaha kafe yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan anak-anak muda yang membutuhkan tempat produktif. Nah, target utama dari kafe ini adalah mahasiswa Telkom University dan masyarakat sekitar kampus. Produk yang ditawarkan melalui minuman kopi, terus minuman non-kopi, makan ringan, makanan berat, serta berbagai paket hemat mahasiswa. Nah, yang menjadi nilai utama dari Nestle Cafe ini adalah menyediakan tempat yang nyaman, terutama buat nugas, terus diskusi, meeting organisasi, dan juga nongkrong. Jadi kafe ini bukan cuma tempat yang untuk membeli kopi aja, tapi juga untuk menjadi ruang produktif bagi mahasiswa. Nah, dari konsep ini, Neswork Cafe itu diharapkan menjadi diharapkan menjadi dapat menjadi pilihan utama mahasiswa yang ingin mencari suasana baru dalam belajar maupun juga WFC. Nah, latar belakang dari usaha ini berawal dari kebiasaan mahasiswa yang saat ini yang sering mengerjakan tugas di luar kos atau di kampus. Nah, banyak mahasiswa yang merasa lebih produktif sehingga ketika mereka ngerjain tugas di kafe karena mungkin suasananya lebih nyaman, lebih santai, dan mendukung juga konsentrasi. Nah, selain itu budaya work from cafe atau WFC ini juga makin populer di kalangan-kalangan anak muda. Nah, namun nggak semua kafe itu sebenarnya cocok buat mahasiswa. Jadi kayak ada beberapa kafe yang memiliki harga yang mungkin cukup mahal gitu. Terus fasilitas colokan atau stop kontak yang terbatas, wifi yang kurang kencang, dan suasananya mungkin kayak yang terlalu ramai gitu. Jadi kayak kurang cocok. Terus dari kondisi tersebut itu Nesfor Cafe hadir sebagai solusi dengan menyediakan berbagai tempat yang nyaman, wifi stabil, banyak colokan, suasana estetik, dan juga harga yang tetap ramah mahasiswa. Nah, lalu dari visi misi Nesfor Cafe ini, dari visinya itu adalah menjadi kafe pilihan utama mahasiswa untuk belajar, bekerja, bahkan diskusi, dan juga membangun relasi. Nah, untuk mencapai visi tersebut itu Nescafe memiliki beberapa visi. Nah, yang pertama menyediakan tempat yang nyaman dan juga produktif. Kedua, menawarkan menu dengan harga yang ramah mahasiswa. Ketiga, menyediakan fasilitas pendukung seperti wifi, colokan, dan juga area diskusi. Nah, selain itu, Nescafe ini juga mendukung aktivitas kreatif mahasiswa seperti rapat organisasi, terus juga diskusi komunitas, sharing session, atau bahkan kegiatan kecil lainnya. Nah, lalu untuk konsep bisnis dari Nestle Cafe ini, itu menyediakan suasana nuansa yang cozy, gitu, terus modern, dan juga estetik. Cocok untuk anak-anak yang kalangan Gen Z sekarang ini. Interior itu dibuat minimalis dan hangat agar uh, mahasiswa ini bisa ngerasa betah dan baik untuk mengerjakan tugas maupun cuman nongkrong-nongkrong gitu aja. Nah, lalu untuk produk yang ditawarkan dari Network Cafe ini sendiri ada beberapa kategori utamanya itu ada kopi, tersedia juga menu kayak americano, latte, cappuccino, dan juga kopi susu gula aren. Nah, untuk pelanggan yang juga nggak suka minum kopi, juga ada nih menu yang non coffee juga, seperti matcha, coffee, leciti tea, dan juga lemon tea. Nah, selain minuman juga, Nestle Cafe ini juga menyediakan snack seperti french fries, dimsum, toast, cireng, dan juga pisang nugget. Untuk makanan berat juga,
Tersedia menu seperti rice bowl, chicken katsu, ayam sambal mentah, terus ada mie spicy. Nah, lalu untuk keunggulan utama dari Nestle Cafe ini adalah fasilitasnya yang mendukung kebutuhan mahasiswa yang menyediakan wifi cepat, banyak colokan, terus juga tempat duduk yang nyaman, serta harganya juga yang mahasiswa friendly. Nah, lalu untuk target pasar utama dari Nestle Cafe ini adalah mahasiswa Telkom University, dan juga beberapa mahasiswa di sekitar Bandung Selatan. Terus juga ada anggota organisasi, terus freelancer, atau juga pekerja WFA atau pekerja lepas remote gitu. Nah, terus komunitas kreatif dan juga masyarakat di sekitar kampus. Nah, target pasar ini dipilih kenapa? Karena mereka memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap tempat yang nyaman untuk belajar, bekerja, diskusi, dan juga berkumpul. Nah, dari sisi kompetitor, Distro Cafe ini juga memiliki beberapa pesaing seperti kafe umum atau warkop sederhana dan juga fasilitas kampus seperti perpustakaan atau ruang belajar. Nah, yang membedakan itu sebenarnya kafe umum itu sebenarnya memang nyaman. Cuman tetapi juga ada harga yang menunya kadang overpriced gitu. Terkadang kurang ramah mahasiswa. Nah, terus warkop juga biasanya lebih murah, cuman fasilitasnya dianggap kurang menurut beberapa mahasiswa. Nah, sementara itu juga untuk ruang kampus memang sebenarnya gratis, tetapi memiliki keterbatasan jam operasional. Nah, dari situ juga Network Cafe itu ngambil posisi sebagai kafe yang menggabungkan kenyamanan coffee shop modern dengan harga dan fasilitas yang cocok untuk mahasiswa di Telkom University. Nah, lanjut dari SWOT-nya sendiri, Network Cafe itu memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama adalah konsep work from cafe yang sangat sesuai dengan budaya mahasiswa saat ini. Nah, kedua, fasilitas yang disediakan itu cukup lengkap seperti wifi, colokan, dan juga area diskusi. Nah, lalu yang ketiga, lokasi yang dekat dengan kampus menjadi nilai tambah. Nah, yang keempat juga, harga yang ditawarkan tetap terjangkau. Nah, di sini aku tekankan juga, usaha ini tuh memiliki kelemahan. Salah satunya modal awal yang cukup besar, terutama untuk sewa tempat, renovasi, perawatan, dan interior. Selain itu juga karena bisnis ini masih baru, uh, brand Network Cafe ini juga masih belum dikenal luas. Nah, lalu untuk dari sisi peluang, budaya nugas di kafe itu semakin populer dan banyak komunitas mahasiswa yang membutuhkan tempat untuk kegiatan. Nah, sedangkan ancamannya itu adalah persaingan dengan kafe lain, perubahan tren anak muda, dan juga kenaikan harga bahan baku. Nah, lalu untuk strategi pemasarannya akan difokuskan melalui fokus sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Nah, konten yang dibuat itu dapat berupa suasana kafe, terutama rekomendasi menu, promo, aktivitas mahasiswa, dan juga testimoni dari pelanggan itu sendiri. Selain itu, Nestle Cafe juga akan mengadakan promo grand opening, diskon khusus mahasiswa dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa, dan juga nanti ada program loyalty card, serta kerjasamanya dengan organisasi kampus dan juga beberapa UKM. Nah, untuk strategi harga, Nestle Cafe ini menawarkan harga yang tetap ramah untuk kantong mahasiswa. Nah, kisaran kopinya itu berada di 15.000 sampai 25.000, sedangkan yang non-coffee itu 12.000 sampai 23.000, dan juga snack 10.000 sampai 20.000. Nah, untuk rice bowl sendiri ada di 18.000 sampai 28.000, dan untuk paket hemat juga 25.000 sampai 35.000. Di sisi pelayanan sendiri, pelanggan juga dapat memesan langsung di kasir, melakukan pembayaran tunai atau kris, serta mengambil pesanan secara self-service, dan juga melakukan reservasi meja melalui WhatsApp. Nah, lalu Network Cafe ini direncanakan untuk berlokasi di sekitaran kawasan Telkom University agar dekat dengan target pasar utama kita, yaitu mahasiswa.
Nah, jam operasional kafe itu dimulai dari pukul 9 sampai jam 11 malam. Jam ini disesuaikan dengan aktivitas mahasiswa yang mulai kuliah dari pagi, nugas sore, hingga nongkrong atau rapat organisasi pada malam hari. Nah, fasilitas yang disediakan juga ada wifi, colokan, meja belajar, eh, area diskusi, AC, toilet, parkir, dan peralatan yang dibutuhkan antara lain juga mesin kopi, grinder, kulkas, kompor, meja, kursi, sound system, dan juga kasir digital. Nah, untuk struktur organisasi dari Network Cafe ini juga terdiri dari owner dan juga owner atau founder. Nah, lalu manajer operasional, barista, kitchen staff, kasir, waiter, dan juga berbagai staff sosial media. Nah, untuk modal awal, estimasi dari yang dibutuhkan itu saat ini adalah 125 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk sewa dan juga renovasi, peralatan kopi, eh, furniture, dan juga bahan baku awal, promosi, perizinan, dan operasional awal, serta dana cadangan. Nah, lalu untuk proyeksi pendapatan, Nespresso Cafe ini menargetkan sekitar 60 pelanggan per hari dengan rata-rata pembelian sebesar 25.000 per orang. Nah, dengan target tersebut itu, pendapatan per hari diperkirakan sekitar 1,5 juta. Jika dihitung dalam 1 bulan, pendapatan dapat mencapai sekitar 45 juta. Setelah dikurangi beberapa biaya operasional, mungkin sekitar 32 juta, maka estimasi laba bersih yang diperoleh sekitar 13 juta per bulan. Kedepannya, Nespresso Cafe ini akan mengembangkan usaha dengan menambah menu seasonal, membuka membership mahasiswa, menyediakan ruang meeting kecil, mengadakan event mingguan, dan juga membuka layanan delivery sekitar kampus, serta membuat merchandise seperti tumbler, juga tote bag, ataupun juga stiker. Nah, adapun juga resikonya seperti kafe ini juga bisa menjadi sepi saat libur semester. Ya, karena utamanya segmentasi pasarnya tetap ke mahasiswa. Terus persaingan dengan kafe lain dan juga kenaikan bahan baku, terus pelanggan yang duduk terlalu lama tetapi pembeliannya sedikit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Nesur Cafe ini akan membuka promo holiday, event komunitas, dan bekerja sama dengan supplier tetap agar uh, serta menetapkan minimum order atau paket UFC. Jadi kesimpulannya untuk presentasi kali ini adalah Nestle Cafe ini sebenarnya bisnis yang memiliki peluang yang besar karena ya sesuai dengan budaya mahasiswa saat ini, konsep work from cafe itu fasilitas yang lengkap, harganya yang ramah, terus lokasi yang strategis dekat kampus, dan juga Nestle Cafe ini berpotensi menjadi student hub favoritnya di Telkom University. Baik, cukup sekian presentasi bisnis plan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.